belajar bersama di kelas yang berbeda untuk tujuan yang sama, menjadi guru penggerak utama. Belajar alur merdeka diawali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sadik Zainuddin dari SDIT Anida Sokaraja, dalam hal ini sebagai observer. Saya Prayitno dari SDIT Pancasar sebagai coach. Dan saya nama Didit Prasetyo dari SDIT 1 Pancasari, peran sebagai kunci. Kami akan mempraktekkan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, untuk hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bapak. Ya, boleh. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu, boleh ya? Tentu boleh sekali. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Pak Radit dan Pak Didit, nanti akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan beberapa penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya, Bapak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, bolehkah Pak? Boleh sekali, Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama, coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi yang inti, ya Pak. Yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Baik, berarti Pak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya? Ya, betul sekali. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi, Pak? Untuk yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Ya, karena dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan coach yang akan saya Baik, berarti ada 2 ya Pak yang ingin dikembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, itu Pak yang saya ingin kembangkan. Nah, kira-kira ini Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin atau yang diinginkan Bapak itu seperti apa, Pak? Indikator pencapaian ya, saya itu melihat apakah dari coaching itu ya bisa mencari solusi tentang masalah yang akan dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana untuk ke depan yang harus dilakukan oleh coaching. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Pak? Iya Pak. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching yang Bapak nanti lakukan itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya, siap Pak. Silakan Bapak untuk melakukan proses coachingnya ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Pak Prayit. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah
sehat Pak. Ini Pak. Pak Prai bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan Pak Didit apa? Iya betul Pak, ini loh Pak. Saya mau sedikit cerita, sharing-sharing Pak tentang permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Baik, kita ngobrol paling cuma 10 sampai 15 menit ya Pak Didit ya. Siap Pak. Siap. Karena ini mau cerita apa nih? Begini loh Pak Prai. Sebetulnya saya ada sedikit permasalahan di kelas saya. Saya kan mengajar di kelas 5 di SD Negeri Pancasari. Di sana saya mengajar 25 siswa. Ada 25 siswa yaitu terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu loh Pak, jadi inilah yang menjadikan saya kadang gelisah, kadang pesimis juga Pak dengan pembelajaran saya. Saya merasa nilai yang didapatkan para siswa itu masih jauh dari kata maksimal ya, sesuai dengan KKM ya, sesuai dengan itu Pak. Nah, menurut Pak Didit sendiri itu mengapa anak-anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa mengerjakan materi pecahan, atau bagaimana kurang bawa KKM karena apa? Yang pertama, seolah itu anak kayak takut loh Pak. Seolah anak kayak sudah mendengar kata matematika itu kayak hal yang rumit seperti itu. Jadi seolah anak mau belajar, sudah awal pembelajaran itu kurang semangat Pak anak tersebut seperti itu. Saya menjelaskan terus soal anak kurang merespon juga Pak dalam kegiatan tersebut. Saya juga masih menggunakan buku pembelajaran, buku paket matematika Pak. Begitu ya Pak Didit ya. Karena ini kita ngobrol cuma waktunya pendek ya Pak. Ini kira-kira ingin mendapatkan apa nih Pak Didit dari obrolan kita kali ini? Saya sih berharap dari obrolan yang walaupun cuma sebentar, saya ingin ada solusi atau strategi bagi saya ke depannya untuk dalam pembelajaran tersebut nanti siswa-siswa antusias dan mendapatkan nilai atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercapai Pak. Itu ya, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak itu tidak takut dengan pelajaran matematika itu seperti itu kan ya? Dan juga memahami materi ya. Nah, maaf kalau boleh tahu tanya itu ya, saat mengajar itu Pak Didit pakai media apa? Ya cuma itu saja sih Pak. Tadi secara klasikal itu saya menerangkan, terus masih menggunakan buku paket, terus siswa mendengarkan seperti itu Pak. Masih klasikal saya kebanyakan masih menggunakan buku paket, terus siswa nanti membaca buku tersebut, terus mempraktekkan seperti itu hanya itu Pak. Dan kemudian jadi materi matematika itu kita anaknya Betul Pak. dan kalau begitu menurut Pak Didit sendiri ini apa yang menyukai pelajaran yang menyukai materi pelajaran matematika itu berapa dan juga yang nilainya masih belum paham itu kira-kira seperti apa? Menurut saya sesuai data yang diperoleh itu yang baru kira-kira baru 5 anak Pak dari 25 siswa itu baru 5 anak yang nilainya sudah lumayan seperti itu. Kalau yang lain yang 20 anak itu masih di bawah KKM bersama. Jadi idealnya itu murid yang memiliki pelajaran dan juga yang memahami materi itu ada berapa Pak? Dijelaskan tadi sendiri yang dijelaskan Ya, itu sih kalau menurut saya sekitar idealnya itu sekitar pengennya 8 lah Pak, 8 udah bagus seperti itu. ya, itu anak-anak yang tidak menyukai dan juga yang memahami materi itu kan di level 1 sampai dengan 10 yang lainnya ya. Itu menurut Pak Didit itu kira-kira mau berada di level berapa? Kalau matematika ke level 10 kayaknya susah Pak. Kalau menurut saya sih ya tidak muluk-muluk 8 lah Pak, 8 itu sudah sangat luar biasa. Itu yang menyukai matematika. Iya. Nah, untuk yang memahami materi
yang memahami materi ya Berada di level berapa? 9 Pak. Oh, 9 ya. Kayak menurut Pak Didit, murid-murid tadi sudah ada yang berada di level 8, ada yang berada di level 9 ya. Apa yang kemungkinan murid-murid berada di level 10 itu kemungkinan untuk berada di level 10 kira-kira bisa apa tidak Pak? Kalau 10 ya mungkin ada yang bisa Pak, anak-anak, tapi saya harap sih ya 9 sudah baik lah itu Pak, untuk apa pencapaiannya Pak, karena pelajaran matematika di kelas 5 itu lumayan susah itu Pak. Itu ya, berarti ya masih di 8 sudah 9 ya. Belum bisa. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Pak Didit untuk membantu murid-murid di kelas Pak Didit ini supaya berada di level memahami materi dan juga mengikuti pelajaran? Kira-kira apa? Dan saya sih pernah itu loh Pak, mengajar beberapa media video sebelum pelajaran materi matematika ini. Saya sih pengen nanti dengan hasil yang siswa itu kurang sesuai harapan, pengen saya kenalkan video pembelajaran yang menarik tentang materi pecahan tersebut Pak pada siswa. Mungkin dengan video ya Pak ya. Kira-kira mau kapan diterapkannya itu Pak? Sendiri atau mau bagaimana atau berkolaborasi dengan teman-teman? Saya pengennya secepatnya Pak, dalam minggu ini pengen langsung melaksanakannya, karena materinya sudah sedang dilaksanakan pada kegiatan pada minggu ini. Mungkin dengan rekan sejawat Pak, nanti saya akan koordinasi tentang video pembelajaran. Ya, ide bagus itu Pak Didit ya. Itu bagus. Nah, menurut Pak Didit sendiri ukuran keberhasilan ya rencana aksi ini itu seperti apa ukuran keberhasilan? Menurut saya sih ukuran keberhasilan itu yang pertama anak siswa itu senang dulu Pak, senang dengan kegiatan ya, menyukai dulu, terus antusias, dan nanti anak itu semua tujuan pembelajarannya tercapai Pak, sesuai yang diharapkan. Nah, rencananya sudah baik nih ya Pak Didit ya. Apa menurut Pak Didit akan ada kendala yang tadi disampaikan tadi? Itu kira-kira nanti apa bagaimana untuk menghadapi kendala tersebut? Mungkin untuk kendala proses pembuatan videonya ya Pak, itu karena kadang waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan videonya itu mungkin harus cepat karena akan dilaksanakan dalam minggu ini juga Pak. Berarti yang ini ya perlu waktu ya. Waktu berapa lama kira-kira untuk menyiapkan media yang dibutuhkan Pak? Kira-kira sih ya 2-3 hari lah Pak, untuk mempersiapkan itu Borampe tentang video pembelajaran media-medianya Pak. 2-3 hari ya. Adakah seorang yang mungkin bisa membantu Pak Didit untuk mempersiapkan media tadi? Disampaikan dengan Ada Pak, kebetulan di sekolah saya itu kan kelasnya paralel, kelas 5 itu ada 2 kelas A sama kelas B. Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan guru tersebut di guru kelas 5A itu dalam proses pembuatan video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif tentang video tersebut. Nah, tapi ini kan sudah ini ya. Jadi kira-kira itu kapan nih untuk menerapkannya di kelas? Kemungkinan saya sih minggu depan Pak, misalnya minggu depan saya terapkan. Baiklah ya, nah, kita sudah ngobrol lama ini panjang lebar apa yang didapatkan dalam misi ini untuk ngobrol ini ya. Semoga kita bisa membuatkan sebuah keputusan perasaan Pak Didit tadi setelah ngobrol panjang lebar ini apa yang dirasakan? Alhamdulillah, perasaan saya itu ya senang Pak, karena dapat mencurahkan unek-unek saya di kelas, dapat pencerahan tentang cara pembelajarannya nanti agar siswa lebih senang, antusias, yaitu dengan cara membuat video pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan bantuan teman saya Pak. Amin ya, semoga lancar ya Pak Didit ya. Ini pasti meningkat ya nantinya untuk pembelajaran di kelas Pak Didit. Ya, sukses ya Pak. Amin. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan segan-segan ke saya. Siap, terima kasih. Saya selalu siap untuk menyimpannya atau kita silakan aja lupa cerita ke saya. Ya. Oke ya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya ini Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Sama-sama Pak. Ya.
Ya. Baik Pak, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Pak. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, baik ya, dan juga berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Pak. Baik, siap. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur lintas ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, ya, rencana aksi, dan juga kata keempat itu. Ya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching, tadi ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Itu seperti itu. Ya. Baik Pak, jadi sudah berhasil ya Pak melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang saya tadi amati. Ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga Bapak sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching sudah fokus dan hadir secara penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif dan Bapak sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya untuk hari ini ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta ya, karena supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan sukses selalu Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri Pak, dan terima kasih untuk kesempatan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita share, kita like, kita komen, dan kita subscribe gratis loh. So, sampai ketemu lagi bersama TV Kang Uyu. TV Kang Uyu pancen keren.